Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sobirin. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SMA Negeri 1 Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi terhadap materi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Seperti apa yang kita ketahui, seorang Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Indonesia yang lahir pada tanggal 2 Mei 1889. Pemikiran-pemikiran beliau tentang pendidikan seperti misalnya semboyan ing ngarso sung tulodo, ing madio mangun kurso, tuturi handayani, sedikit banyak mempengaruhi perkembangan pemikiran pendidikan di Indonesia. Kemudian, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1 mengenai refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, sebagai guru saya meyakini beberapa pengajaran sama dengan pendidikan. Kemudian guru adalah subjek utama kegiatan pembelajaran. Sebagai guru saya harus mampu mentransfer ilmu kepada peserta didik saya secara klasikal, ceramah terkadang, diskusi dan tanya jawab. Saya menganggap siswa tidak akan paham kalau materi pelajaran tidak saya jelaskan. Ini sangat fatal sekali. Kemudian yang terjadi adalah peserta didik dikatakan telah belajar jika mereka bisa mengerjakan soal-soal latihan, ya, sesuai dengan kompetensi dasar yang tertera di dalam kurikulum tersebut. Kemudian kegiatan belajar selalu dilaksanakan di dalam kelas, kemudian memberikan tugas yang seragam tanpa mempertimbangkan keragaman potensi peserta didik, dan pemberian sanksi hukuman kepada peserta didik dapat mengubah perilaku mereka ke arah yang lebih baik. Itu anggapan-anggapan saya sebelum mempelajari modul 1.1. Kemudian apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Banyak hal yang saya pelajari tentang konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara melalui modul 1.1 refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara memberi pengaruh yang cukup signifikan terhadap pemikiran saya tentang pendidikan, ya. Kemudian secara spesifik bahwa menurut Ki Hajar Dewantara ada 3 prinsip untuk melakukan perubahan atau sering disebut 3 asas trikon. Di antaranya yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kontinuitas maksudnya adalah ketika belajar kita harus berkelanjutan. Kita tidak boleh melupakan budaya dan sejarah dalam melakukan perubahan. Konvergensi maksudnya adalah pendidikan harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan kita. Dan yang terakhir adalah konsentris, maksudnya adalah pendidikan harus menghargai keberagaman dan kemerdekaan pembelajar. Jadi jelas sekali terlihat bahwa pendidikan itu memerdekakan, ya. Kemudian tujuan pendidikan utama yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara adalah bagaimana pendidikan mampu membuat anak memiliki budi pekerti yang baik. Budi pekerti atau watak diartikan sebagai bulatnya jiwa manusia. Orang yang mempunyai kecerdasan budi pekerti akan senantiasa memikirkan dan merasakan serta memakai ukuran, timbangan, dan dasar-dasar yang pasti dan tetap. Watak atau budi pekerti bersifat tetap dan pasti pada setiap manusia, sehingga kita dapat dengan mudah membedakan antara orang yang satu dengan yang lainnya. Budi pekerti, watak atau karakter merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Melalui pendidikan, saya dan kita semua berharap bahwa anak-anak murid kita nantinya bisa bertumbuh menjadi sebaik-baiknya manusia
yang memiliki adab dan budi pekerti yang baik. Apa yang dapat segera saya lakukan ya agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Hal-hal yang saya akan lakukan dan diterapkan di dalam kelas ya yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah, pertama yang saya bisa lakukan adalah menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Hal ini sejalan dengan kodrat anak yang senang bermain. Kita bisa mengkolaborasikan asiknya permainan ke dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua, saya harus mengubah mindset yang tadinya berpikir bahwa anak itu adalah selembar kertas kosong yang tidak atau belum tahu apa-apa. Saya harus meyakinkan diri saya bahwa setiap anak lahir sudah lengkap dengan potensinya masing-masing. Tinggal kita untuk memberikan penebalan terhadap garis atau kodrat anak tersebut yang masih sama. Kemudian yang ketiga adalah saya harus mengupayakan pembelajaran yang berpusat pada anak, memberikan ruang, kesempatan, dan fasilitas seluas-luasnya agar anak mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang keempat adalah sebagai wujud dari tujuan pendidikan yang utama, yaitu lahirnya anak yang tidak hanya kompeten dalam segi akademis, tapi juga berbudi pekerti yang baik ya. Sebagai guru, saya harus mampu memberikan pengetahuan kepada mereka, baik pengetahuan yang bersifat akademis maupun pengetahuan yang bersifat keinginan dari anak tersebut. Kemudian yang terakhir adalah saya berharap kita semuanya bisa memaknai semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sung Tulodo. Dari atas saya bisa memberikan teladan bagi setiap anak didik saya. Kemudian Ing Madio Mangun Karso, di tengah saya bisa jadi teman yang memberikan semangat, serta Tuturi Handayani dari belakang saya bisa memberikan dorongan moral serta semangat belajar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.